ke-14 Bandung ini memiliki 9 kompetensi ya dari 3 program keahlian. 9 kompetensi itu ada teknik bodi otomotif, ada animasi, desain komunikasi visual, ada juga multimedia, kemudian ada tambah 5 kriya kulit, kriya batik, kriya logam, dan kriya kayu serta keramik. Kita punya 9. Luar biasa sebenarnya, terbuka lebar karena di kita kan ada IT juga, ada teknik juga, ada kriya seni juga, sehingga industri kreatif itu bisa menampung sebenarnya luar biasa lapangan kerja itu. Cuma karena sekarang itu kondisi seperti ini mungkin itu juga terkendala. Jadi seperti perusahaan periklanan, penerbitan, tempat-tempat kriya, fashion, ya, pabrik-pabrik juga yang berkaitan dengan animasi, ya, misalnya itu. Desain komunikasi kan di semua perusahaan diperlukan. Jadi sebenarnya banyak, jadi terbuka lebar lah kalau lapangan pekerjaannya. Cuma kalau hari ini mungkin kesempatannya yang sedang berkurang. Sebenarnya ini dikotomi sekali keadaannya. Selalu sepi peminat, tapi sebenarnya jurusan itu sedang booming sekarang itu. Ya, industri seni kreatif itu kan sekarang sedang melonjak ya. Dan anehnya di SMK 14 yang bukan sepi peminat ya, pas-pasan gitu minatnya, itu yang jurusan kriya, terutama kriya keramik. Nah ini mungkin karena di kota Bandung keramik tidak memasyarakat ya, nggak ada pabrik keramik mungkin juga. Kemudian 2 tahun terakhir memang terganggu oleh kondisi pandemi dengan daring, banyak masyarakat yang tidak mampu mendaftarkan. Sebenarnya kalau dengan luring 2 tahun sebelum ini penuh-penuh saja gitu kan. Hanya 2 tahun terakhir ini saja yang keramik terutama itu jadi kelasnya kecil gitu. Itu pun di atas 20, 30 ada. Jadi satu kelas itu kelas kecil. Walaupun memenuhi syarat menjadi satu kelas. Ya tentu saja kita melakukan promosi dengan berbagai cara. Termasuk kami menyiapkan Teknopark ini juga untuk dihadiri oleh orang ya, untuk datang ke sini baik secara luring maupun daring. Jadi secara virtual juga kami membuat marketplace, membuat juga website dan lain-lain untuk dikenal oleh masyarakat. Dan ke depan akan ada lomba-lomba yang diselenggarakan di sini. Kalau kondisi seperti ini ya lombanya bakal virtual, tapi kemudian kalau sudah tidak kondisi pandemi maka kita akan ada lomba-lomba macam-macam sesuai dengan kriya seni ya. Yang di sini untuk menarik minat masyarakat. Ya harapan tentu saja masyarakat melek gitu, terbuka bahwa bekerja itu bukan hanya di kantor atau di perusahaan. Jadi siswa SMK itu tidak untuk bekerja saja, tetapi juga berwirausaha. Jadi karena kalau industri kreatif kan dari kompetensi masing-masing. Jadi dia tidak tergantung tempat kerja, tapi bagaimana dia berkreasi menjadikan lapangan kerjanya sendiri. Itu saya berharap anak-anak kami di sini nanti dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh gurunya bisa berkreasi dan berwirausaha. Karena memang lulusan SMK itu kalau melanjutkan itu nomor 3, gitu. Yang pertama itu bekerja dan berwirausaha. Itu saya kira harapannya. Dan dukungan pemerintah tentu saja pada sekolah-sekolah SMK terutama yang seperti ini jauh dari kota gitu ya. Kemudian ada jurusan-jurusan yang tadi kurang berminat, ya tentu saja ada dorongan dari pemerintah yang lebih kuat lagi. SMK Negeri 10 Bandung menyelenggarakan kegiatan pendidikan terdiri dari 5 program keahlian, yakni yang pertama program keahlian seni karawitan, yang kedua program keahlian seni tari, yang ketiga program keahlian seni teater, yang keempat program keahlian seni musik populer, dan yang kelima program keahlian seni broadcasting. Industri yang dapat menyerap lulusan dari SMK Negeri 10 Bandung terdiri dari sanggar-sanggar seni pertunjukan, production house, kemudian siaran-siaran televisi, dan juga bidang-bidang lain yang ada kaitannya dengan masalah pengelolaan seni pertunjukan. Dalam arti anak-anak berpeluang juga untuk membentuk, mengikat diri menjadi sebuah tim dalam rangka berperan sebagai event organizer
Di bidang lain, anak-anak bisa menerapkan keterampilannya pada event-event yang sifatnya mendukung pada sebuah suasana, semisal di perhotelan, untuk menjadwalkan secara rutin kegiatan hiburan di tempat-tempat tertentu di hotel-hotel yang dia tempati sebagai tempatnya bekerja. Kemudian juga di restoran yang secara rutin menyuguhi ada event-event musik yang bisa ditampilkan. Kemudian di samping itu juga anak-anak bisa juga berwirausaha atau menggabungkan diri ke dunia-dunia pekerjaan bidang pengadaan peralatan musik atau karawitan dan juga kostum pertunjukan yang tidak kalah pentingnya sebagai bagian dominan dari sebuah kegiatan seni pertunjukan. Salah satu jurusan atau program keahlian yang ternyata belum banyak peminatnya sampai saat ini adalah program keahlian seni teater, di mana mungkin ini adalah tantangan bagi kami untuk lebih tajam lagi menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tentang seni teater tersebut. Yang padahal secara isi substansi dari pembelajaran seni teater itu saya menilai sebagai sebuah program keahlian yang multidimensi. Dia harus menguasai berbagai ragam ilmu dan keterampilan. Di antaranya adalah seni sastra, seni tari juga ada, seni musiknya, kemudian juga seni pemeranannya, dan juga aspek-aspek lain, yaitu di antaranya adalah bidang artistik yang tidak kalah pentingnya untuk dikuasai oleh anak-anak dari program keahlian seni teater. Namun sampai saat ini mungkin masyarakat belum banyak mengetahui tentang perspektif dari program keahlian seni teater tersebut, sehingga berdampak pada peminat atau animo yang masih kurang. Di antara 5 program keahlian itu adalah seni teater yang kurang diminati atau kurang banyak animonya untuk belajar di SMK Negeri 10 Bandung ini. Harapan kami untuk program keahlian tari dan juga teater khususnya, serta karawitan, kami melihat anak-anak kita yang belajar di SMK Negeri 10 Bandung ini secara langsung ataupun tidak langsung menjadi andalan pemerintah untuk mencetak dan mempersiapkan generasi yang menekuni bidang seni pertunjukan, khususnya bidang-bidang kesenian daerah, yang notabene kesenian daerah itu adalah akar dari kebudayaan nasional. Jadi mereka sebenarnya di samping melaksanakan misi dari atau visi dari sekolah menengah kejuruan, mereka juga secara langsung ataupun tidak langsung memiliki tugas sebagai generasi yang berhadapan dengan tugas-tugas konservatif atau pelestarian dari seni budaya itu sendiri. Oleh karena itu, kalaupun ini sebuah saran yang bisa diterima oleh para pihak pemangku kebijakan, saya mengusulkan ke depan dari setiap daerah, khususnya di Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota, ada semacam perwakilan atau utusan dari daerah kabupaten kota tersebut, apakah 2 orang atau 5 orang sesuai program keahlian yang kami selenggarakan, untuk dibantu didanai oleh pemerintah daerah dan bersekolah di SMK Negeri 10 Bandung ini. Jadi nanti insya Allah di setiap daerah akan terdapat generasi-generasi yang siap untuk melanjutkan jejak langkah atau mempertahankan, melestarikan nilai-nilai seni budaya daerah khususnya di Jawa Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Anda tengah menyaksikan program Adikarya Parlemen bersama saya Karina selama 30 menit ke depan. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan profil dari SMKN 10 dan juga SMKN 14
beserta problematikanya. Dan saat ini saya tengah berada di Gedung Teknopark SMKN 14, tentu saja dengan dua narasumber saya. Yang pertama adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Bandung dan Cimahi, yaitu Bapak Arif Subakti, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak Arif? Biasa menyelesaikan PPDB. Oke, sekarang lagi sibuknya ya, Ya. karena bulan-bulan lagi sibuk ya Ya, Pak Arif betul. ya. Dan yang selanjutnya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar REK Perwira ST. Apa kabar Pak Yunandar? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, warahmatullahi. Semoga sehat selalu bersama Mbak Karina, dan ini momentum yang tepat untuk kita selalu sharing kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Juga satu lagi yang penting, vaksinasi sekarang. Betul sekali, kita harus mendukung penuh program vaksinasi tersebut ya. Dan sedang sibuk apa Pak Yunandar? Ya, biasa kalau DPRD ya, kita kan memang juga bagian dari pemerintahan Jawa Barat. Kami juga ikut mengawasi tadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Arif, soal PPDB, juga masalah pemulihan ekonomi sekarang. Dan kaitannya dengan sekolah-sekolah SMK 10 dan 14 ini dua hal tersebut, Pak. Jadi, Mbak, di sini bukan hanya masalah pendidikannya, tapi justru di sini juga masalah ekonominya. Nanti kita bisa bicara soal-soal terkait dengan apa yang ada di sini, kemudian mencetak sumber daya manusia. Yang terpenting adalah masalah industri kreatif ternyata Betul. di sini. Itu industri kreatif ada beberapa jurusan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh kepala-kepala sekolah SMK 10 dan 14, yang justru menurut saya pribadi, itulah bagian dari perekonomian Jawa Barat. Dan industri kreatif ini sampai hari ini, Mbak, di Indonesia nilainya lebih dari 1.000 triliun, di Jawa Barat 200 triliun. Jadi itu bukan sesuatu yang main-main gitu, bukan Oke. hal yang kecil. Nah, kita harus bicara ini sesuatu yang memang mendorong perkembangan dan kemajuan Jawa Barat. Oke, baik. Itu mungkin nanti akan kita lebih lengkap untuk kupas tuntas. Seperti yang tadi kita lihat di tayangan sebelumnya bahwa ada berbagai problematika yang dirasakan oleh SMKN 14 dan juga 10. Salah satunya adalah mungkin ada beberapa jurusan yang sepi peminat. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah dan langkah yang konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kita akan saksikan berikut ini, tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Adikarya Parlemen Bandung TV. Pemirsa Bandung TV, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan masa depan dan cita-cita kita. Tidak sedikit dari masyarakat yang sangat selektif dalam memilih jenjang pendidikannya. Salah satunya dengan memilih sekolah menengah kejuruan. Namun permasalahannya bukan sampai di situ. Saat memilih jurusan pun ini harus banyak hal yang dipertimbangkan. Apakah jurusan yang ramai peminatnya artinya itu baik, dan apakah kita harus memilih jurusan yang sepi peminatnya agar nanti kita saingannya sedikit. Nah, di sini sudah ada dua narasumber yang akan mengupas tuntas hal tersebut. Sebelum ke Pak Yunandar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya akan bertanya dulu ini kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Bandung dan Cimahi, Bapak Arif. Menanggapi hal tersebut nih Pak, bagaimana tanggapan dari Bapak? Itu memang dampak dari pandemi ini, sehingga industri kreatif ini kurang begitu menyolok di masyarakat. Mungkin kalau industri kreatif ini harus biasanya bekerja sama dengan pariwisata, pameran-pameran dan lain sebagainya, kemudian dipasar ke para wisata untuk oleh-oleh dan lain sebagainya biasanya. Nah, karena pandemi ini pariwisata yang seperti itu kurang bisa berjalan dengan baik karena ada protokol kesehatan, sehingga tidak bisa leluasa lagi untuk memasarkan hasil kreatif, produksi kreatif ini. Jadi ya itu merupakan tuntutan bagi sekolah untuk meningkatkan mutu lulusannya agar bisa mampu melakukan wirausaha untuk memasarkan hasil industri kreatifnya di masyarakat.
mempromosikannya dengan berbagai macam cara. Nah itu kami nanti akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru supaya bisa memberikan kemampuan untuk peserta didik agar dapat berwirausaha. Baik, mungkin salah satu alasannya dari pemilihan sekolah menengah kejuruan itu ya Pak ya, agar menghasilkan sumber daya manusia yang siap bekerja begitu ya Pak ya. Betul. Namun masalahnya tadi Pak, problematika yang dirasakan oleh SMKN 14 dan salah satunya oleh SMKN 14 dan juga SMKN 10. Ada beberapa jurusan yang sepi, mungkin ini juga dirasakan oleh sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jawa Barat. Nah, seperti apa Pak ini tindakannya Pak? Ya, karena sepinya itu, kurang peminatnya itu, mungkin masyarakat melihat outputnya dari jurusan itu kemana. Pasar industrinya gitu ya, pasar lapangan pekerjaannya sekarang seperti apa. Kalau misalnya nanti setelah lulus malah nganggur karena tidak ada lapangan pekerjaan yang menjanjikan, menghasilkan buat lulusan, ya itu pasti kurang diminati nanti oleh adik-adik kelasnya yang mau masuk ke SMK. Oleh karena itu ya lulusan-lulusan ya harus memang menunjukkan bahwa jurusan tersebut memang dibutuhkan di masyarakat dan bisa eksis. Gitu kan, menjadi contoh buat anak didiknya bahwa nih industri kreatif itu memang lagi tren gitu kan. Nah, ini tuh upaya itu harus betul-betul dipersiapkan dari sekolah. Artinya kalau menurut Bapak ini harus ada bukti nyatanya dulu bahwa hasil dari jurusan yang katanya sepi tapi ternyata kedepannya peluangnya bagus untuk pekerjaannya begitu ya Pak ya. Betul. Tapi kan mungkin ini setiap hari berjalan, yang jurusan yang sepi pun tetap ada gurunya yang harus tetap bekerja dan tidak mungkin dipindahkan karena tidak sesuai dengan bidang yang dikuasainya begitu Pak. Betul. Bagaimana Pak? Jadi bagi guru yang memang sudah ada tapi muridnya sedikit, kami akan memberikan juga tambahan pelatihan untuk guru-guru tersebut agar mempunyai keahlian ganda. Jadi bisa mengajar di pelajaran lain lagi, misalnya guru bahasa bisa dilatih untuk belajar seni tari atau kalau ini melukis, apa saja keterampilan-keterampilan yang bisa dikuasai oleh guru tersebut. Jadi tidak hanya satu keahlian yang dia punya, jadi bisa ngajar di sini, ngajar di sana gitu supaya tidak vakum. Oke, artinya kalau kata Pak Arief ini jadi nanti justru gurunya yang diberikan ilmu tambahan supaya bisa mengakomodasi hal tersebut ya, masalah-masalah tersebut karena tidak mungkin ini akan berhenti begitu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri ini kalau tadi Bapak bilang ada pelatihan-pelatihan, apakah sudah berjalan Pak? Memang masa pandemi ini memang kita serba terhambat ya Pak ya? Betul. Terbatas ya Pak? Kegiatan workshop, diklat dan lain sebagainya kan dibatasi. Terbatas lah, sedangkan kita kan mempunyai tidak bisa sedikit-sedikit. Dan itu kebiasaan itu harus dirubah memang dengan masa pandemi ini. Kami berusaha mensiasatinya dengan melalui daring Bu. Jadi MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran itu melakukan pelatihan atau workshop melalui daring. Jadi di Zoom meeting dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi kerumunan dan itu ya bisa ini karena banyak yang guru-guru yang PPKM karena sekolahnya kan ini tidak mengajar jadi di rumah, jadi guru-guru juga bisa mengikuti pelatihan dari rumah. Artinya bukan hanya siswanya saja yang harus ditingkatkan skillnya ya Pak ya, gurunya juga justru harus lebih ngebut lagi ya meningkatkan skillnya. Mulai dari gurunya. Baik Pak Yunandar, melihat fenomena yang terjadi saat ini, sepinya jurusan di beberapa SMKN di Jawa Barat, salah satunya di SMKN 14 dan SMKN 10 ini seperti apa Pak Yunandar? Ya, saya pribadi sebenarnya tadi sudah disampaikan di awal, sangat mendorong agar sumber daya manusia kita khususnya anak-anak muda itu bisa masuk ke dalam sektor industri kreatif ya. Dan SMKN 10, SMKN 14 ini adalah
bagian dari gudangnya untuk mencetak para pelaku industri kreatif maupun para usaha industri kreatif. Kita lihat contoh misalnya di SMKN 14 ini ada penjurusan untuk otomotif. Mereka bisa membangun bodi mobil, membuat aksesoris dan sebagainya untuk membuat mobil. Industri manufaktur mobil di Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara begitu. Jadi sebenarnya ini sudah tepat sekolah ini bergerak ke sana karena kita punya industrinya di sana. Nah, jadi harusnya terus kita dorong, kita tingkatkan lagi. Walaupun beberapa jurusan tadi disampaikan masih ada kosong, ya mungkin karena masyarakat belum paham kemana sih arahnya. Nah, ini kami dari pemerintah Jawa Barat memang sedang mencoba mensosialisasikan bahwa ini ekonominya sekarang kita berkutat di industri kreatif, tapi SDM-nya kok kita justru kurang yang tertarik begitu. Okay. Nah, tadi SMK 14, SMK 10 misalnya, ini bisnisnya yang terbesar salah satunya adalah masalah broadcasting, pertelevisian, radio dan sebagainya. Yang sekarang kita lihat bersama itu luar biasa sekali gitu kan. Bahwa televisi masih tumbuh sekarang. Bahkan sudah ada sekarang televisi digital, kemudian juga sudah ada channel internetnya begitu. Jadi tidak berhenti di sana. Padahal isinya, konten dan juga SDM yang ada itu terus setiap tahun dibutuhkan. Nah, SMK 10 adalah salah satu SMK yang bisa mensuplai kedua hal tersebut. Baik itu sebagai konten di dunia pertelevisian, radio dan sebagainya, maupun SDM-nya terutama begitu. Nah, saya sendiri berharap ya kita coba kenalkan ya. Mungkin karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Sehingga kekosongan kursi-kursi sekolah yang ada di SMKN ini sebenarnya mungkin karena masyarakat belum paham. Mereka takut anaknya jadi apa kelak gitu. Padahal sebenarnya tidak mesti ditakutkan. Karena kita juga coba meningkatkan terus kualitas lulusan ini. Dan sekarang dengan semakin tumbuhnya ekonomi digital, kebutuhan untuk konten-konten digital itu sangat banyak. Betul. Dan itu kuncinya ada di sini, di dua sekolah ini. Karena juga di SMA 14 itu ada jurusan terkait animasi, jurusan terkait dengan teknologi informasi, dan itu sangat erat kaitan dengan ekonomi digital. SMK 10 juga sama, mereka punya orang-orang yang akan lulus kemudian menjadi pembuat konten kreator begitu. Orang-orang kreatif yang memang sangat dibutuhkan di sosial media, di konten-konten berbayar lain yang ada di internet saat ini. Nah, ini yang belum dipahami mungkin. Karena perbedaan generasi saya kira. Orang tua melihat dari kacamata orang tua yang belum pernah mengalami sendiri generasi ekonomi digital, sementara anak-anak muda sekarang tumbuh di era ekonomi digital yang sudah berbeda begitu. Pilihan kerja itu bukan lagi harus berada di sebuah kantor besar begitu ya, yang kemudian punya jaminan pensiun dan sebagainya, tetapi justru kreativitas yang didorong ke sana. Nah, saya berharap dengan kita lakukan terus sosialisasi dan tentu saja saya berkomitmen sebagai anggota DPRD meningkatkan fasilitas di sini. Sehingga nanti teknologi-teknologi terbaru itu bisa dimanfaatkan oleh siswa begitu. Kebetulan ini kan di dapil saya di Kota Bandung Cimahi ini, maka saya coba mendorong semua SMKN ini punya fasilitas yang lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga lulusannya juga langsung match dengan teknologi yang digunakan oleh industrinya. Oke, artinya ini permasalahannya bukan terdapat di SMKN 14 dan SMKN 10. Ini memang semuanya sudah tahu kualitasnya baik, tapi edukasi ke orang tua mengenai jurusan-jurusan sepi ini tuh sebenarnya bagus loh peluangnya begitu ya Pak ya. Dan PR-nya adalah tadi mungkin promonya atau kualitas SDM dan lain sebagainya harus ditingkatkan lagi ya Pak Yunander ya. Kalau kita bicara era sekarang ini namanya era ekonomi kreatif. Jadi kalau kita mau menjadi salah satu negara yang punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya kita harus mampu punya kekuatan yang besar di ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif, bicara ekonomi kreatif ya di sini gudangnya, SMK 10 dan SMA 14. Tapi memang tadi kita tidak bisa menyalahkan orang tua ya. Ini memang juga fasilitas dari pemerintah, saya kira di sini harus terus ditingkatkan. Ini gedung Teknopark ini salah satu bukti bagaimana pemerintah berkomitmen agar ada link and match antara sekolah dengan industri begitu. Kalau masyarakat datang ke sini ke SMA 14 melihat gedung Teknopark pasti akan tertarik. Karena ini karya-karya siswanya betul-betul sudah layak jual begitu ya. Dan apalagi kalau kita bisa matchkan dengan industri seperti industri manufaktur mobil tadi, saya kira bukan hal yang sulit untuk mendorong siswa-siswa di sini langsung bekerja begitu. Bahkan tidak perlu kuliah-kuliah tinggi-tinggi dulu, mereka sebenarnya sudah diminati oleh industri. Betul. Udah bisa siap diserap oleh berbagai perusahaan begitu ya Pak Yunander ya. Nah, untuk SMKN 14 sendiri tadi dikatakan bahwa problematikanya atau jurusan yang sepinya itu adalah di bidang kriya, lalu kemudian di SMKN 10 ada di seni rupanya dan lain sebagainya. Ini juga mungkin ada beberapa hal yang miss yang belum disampaikan atau belum mengedukasi orang tuanya begitu ya.
tentu ada beberapa langkah yang disiapkan oleh para sekolah yang berkaitan ya. Salah satunya juga langkah yang dipersiapkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Langkahnya apa, Pak Ya, Yunanda? kalau saya pribadi tadi komitmen saya mendukung fasilitas ya, terutama di sini kita punya fasilitas untuk SMKN 10 misalnya gedung pertunjukan. Nah, kami sedang mencoba mendorong agar masalah kualitas sound system itu ditingkatkan terus. Sehingga nanti memang ketika mereka menghasilkan sebuah produk hiburan begitu ya, itu memang bagus sekali begitu, atau kualitas cocok untuk dijual secara online misalnya untuk paket-paket berbayar. Untuk SMA 14 misalnya untuk Kria itu menurut saya kebutuhannya tidak pernah berkurang ya. Di dunia itu sebenarnya salah satu produk industri kreatif yang sangat besar pasarnya adalah masalah desain, dan desain itu salah satu terkait dengan Kria. Desain-desain baju, desain-desain tas, desain bahkan sampai keramik dan sebagainya itu tidak pernah berkurang permintaannya. Cuman karena masalah pandemik saja kemudian menjadi turun. Padahal ekspor Jawa Barat saja di Indonesia untuk industri kreatif itu terbesar. Kita mungkin lebih dari 20% ekspor industri kreatif Indonesia itu berasal dari Jawa Barat. Itu menunjukkan apa tadi? Betapa besarnya pasar tadi. Nah, ini yang harus kemudian tidak terlepas juga dari pemerintah dorongannya. Selain fasilitas ya, menurut saya kualitas dari pengajar tadi Pak Arief sudah menyampaikan, betul harus ada peningkatan kualitas pengajarnya juga. Para gurunya juga harus paham sekarang kondisi pasarnya seperti apa, kondisi industrinya seperti apa, dan teknologi apa yang sekarang sudah mulai digunakan begitu. Jadi kita harus cepat switch ke sana kalau memang misalnya ada perubahan teknologi. Jangan sampai sekolah itu terlalu jauh jaraknya dengan apa yang ada di industri atau di pasar. Artinya ini mindset kita harus dibuka ya, Pak Yunandar. Biasanya kita mungkin berpikiran ingin diterima oleh perusahaan, suatu perusahaan yang baik, yang besar begitu. Justru kita mungkin harus diganti mindsetnya dengan menciptakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang baik, begitu ya Pak Ya, Yunandar? harapan saya sebenarnya nomor satu itu ya, bagaimana justru kita menambah para pelaku wirausaha ya, dari anak-anak muda kita sendiri, apalagi dengan teknologi digital itu cepat sekali pertumbuhannya, apalagi yang kalau berani masuk ke dalam bisnis startup, itu yang dari mulai sampai betul-betul perusahaan besar sangat cepat, hitungannya di bawah 10 tahun begitu. Tapi itu kan ya harus butuh ekstra keras. Betul. Ya. Nah, berkaitan di sini ya kita dorong tadi bukan hanya sisi profesionalisme mereka bisa diserap industri, tapi mereka juga harus bisa berusaha sendiri. Dan sekarang sangat terbuka lebar. Dengan menggunakan YouTube channel saja kita sudah bisa jadi pelaku wirausaha sekarang kalau memang subscribernya atau followernya sangat banyak begitu. Dan di sini teman-teman dari siswa SMK 10 dan SMK 14 ini bagian dari bisnis itu, dari industri tersebut. Dari SMKN 14 dan juga 10 ini mungkin sudah dilihat ada berbagai macam jurusan yang baik begitu ya, dan termasuk di semua sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jawa Barat ini untuk melihat dari segi perkembangan ekonomi apakah masih relevan atau tadi harus ada yang ditingkatkan lagi nih skillnya yang kalau dilihat dari perkembangan dari segi perekonomian di Indonesia. Ya kalau lihat dari permintaan dari industrinya saya kira masih relevan, sangat relevan ya. Industri manufaktur kita tidak menurun begitu ya. Justru semakin meningkat permintaan akan kendaraan bermotor hanya pada saat pandemik saja sebenarnya jatuh. Tapi saya kira kalau kembali normal ya insya Allah kita akan tetap survive di sana, bahkan meningkat terus industrinya, sehingga permintaan untuk tenaga kerja akan terus meningkat. Nah, saya juga berkomitmen untuk SMK-SMK ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Jawa Barat itu akan diubah menjadi BLUD. BLUD itu satu badan layanan umum ya, yang sifatnya dia bisa mandiri. Artinya dia tidak hanya nanti mengandalkan anggaran dari APBD, tapi juga bisa mencari dana dari pihak yang lain. Apakah itu dari CSR, dari kerjasama dengan industri, bahkan pelayanan langsung ke masyarakat, atau bahkan bantuan dari pemerintah-pemerintah yang lain dari luar negeri misalnya langsung begitu. Nah, konsep BLUD inilah yang nanti mendorong tadi kemandirian dari SMKN untuk bisa match dengan industri, bisa match dengan peluang bisnis yang ada begitu. Sehingga tidak hanya campur tangan dari ketergantungan terhadap pemerintah Jawa Barat, tapi dengan kemandirian ini justru kreativitas dari sekolah nanti bisa lebih terbuka lagi. Oke. Pak Arief, ada yang sedang disiapkan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat pada khususnya terutama untuk mengatasi ini perihal tersebut, Arief? Ya, kami sudah merancang suatu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik ini. Ya, tadi dengan melakukan pelatihan melalui MGMP dan dimodifikasi dengan melalui multimedia didesain supaya pembelajarannya itu lebih bagus, lebih
menarik buat siswa, sehingga siswanya itu akan bisa masuk ke jurusan-jurusan yang mungkin sepi itu, tapi ya karena gurunya bisa menyajikan metode pembelajaran yang bagus, kemudian kontennya juga memang benar-benar sesuai dengan apa yang anak-anak didik harapkan di kemudian hari, bisa apa gitu kan. Nanti kalau saya sudah lulus dari sekolah ini, kemampuan apa saja yang akan mereka dapatkan, dan itu menarik bagi mereka karena bisa mendapatkan penghasilan buat lulusan tersebut. Jadi bisa hidup mandiri setelah lulus dari sekolah itu. Karena mungkin dulu sebelum kita memilih jurusan sekolah biasanya memang seperti itu ya Pak, trennya kita lihat jurusan mana yang ramai, oh ini jurusannya berarti bagus begitu ya Pak ya, banyak bisa terserap di industri. Yang sepi mungkin harusnya yang sepi nanti saingannya sedikit begitu ya Pak Yuniander ya. Bagaimana menurut Pak Arief? Ya itu kalau hanya asal masuk saja sih ya, janganlah. Karena nanti kan nggak jelas. Betul. Apa sesuai dengan minatnya atau tidak. Dia masuk ke jurusan yang sepi, memang orang-orang nggak ada minat atau memang jelas-jelas tidak dibutuhkan jurusan itu di masyarakat. Nanti setelah keluar dari SMK, nanti dia nggak bisa mengamalkan ilmunya untuk kehidupan dirinya, karena ilmunya sudah tidak dibutuhkan lagi misalnya oleh masyarakat. Artinya sebelum kita masuk sekolah, kita betul-betul harus mempelajari jurusan yang akan kita pilih. Dan itu harus ada sinergi mungkin antara pihak sekolah untuk memberikan edukasi yang baik, lalu kemudian dari siswanya juga harus lebih mempelajari lagi jurusannya. Harapannya Pak Arief? Ya, harapan saya memang di sekolah itu memang buat jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga anak-anak yang bersekolah di SMK ini nanti setelah lulus betul-betul bisa hidup mandiri, bisa mengamalkan ilmunya untuk berwirausaha gitulah. Kalau perlu saya inginkan lulusan SMK itu bukan hanya jadi pegawai di industri, tapi betul-betul menjadi pelaku usaha, jadi pebisnis gitu kan. Jadi dibekali juga anak-anak didik kita ilmu kewirausahaannya gitu. Jangan hanya bisa terampilnya aja untuk membuat produk gitu kan, tapi terampil juga untuk memasarkan. Sekarang kan dengan era milenial ini kan teknologi informasi kan sudah nyampe ke seluruh kalangan ya. Semua anak-anak juga kan semua sudah bisa menggunakan teknologi gadget gitu kan. Nah, itu kan kesempatan. Sekarang tidak usah membuka toko di pinggir jalan yang modalnya miliar ya. Mungkin kalau membuat ruko itu kan tidak cukup dengan uang sedikit, tapi kan dengan membuat konten di sosmed, insya Allah itu kan bisa membuat pasar atau market di sosmed. Itu menjangkau ke seluruh dunia malah. Nah, betul. Dengan memangkas beberapa biaya produksi barangkali ya Pak ya. Untuk pemasarannya. Ya. Baik. Terakhir Pak Yunandar ada yang ingin disampaikan dan juga harapannya? Sangat sepakat dan berharap apa yang disampaikan Pak Arief bahwa kita selalu adaptif ya. Jadi jangan sampai jurusan-jurusan itu tidak relevan lagi ya. Jadi harus berani sekolah Universitas Jawa Barat itu mendorong perubahan yang memang dibutuhkan untuk bagaimana anak didik kita itu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ini dan bahkan bisa menjadi bagian yang pengaruhi perubahan zaman begitu. Bangsa Indonesia ini harus maju, dan kalau mau maju ya kita harus bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, itu akan dimulai dari sini, dari sekolah, khususnya dari SMKN 10 dan 14 yang memang core-nya adalah industri kreatif. Karena inilah yang kemudian nanti akan bisa bersaing di era ekonomi digital ini dengan konten-konten yang memang selalu berubah dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar begitu. Jadi saya menghimbau juga kepada masyarakat ya tidak usah takut dengan perubahan yang ada, bahkan kalau perlu kita harus paham perubahan itu seperti apa, dan tidak perlu takut misalnya masuk anak-anaknya ke bisnis-bisnis industri kreatif yang relevan dengan ekonomi digital. Kita harus pahami itu bersama. Nah, ini semangat kita bersama saling mendorong, bekerja sama. Kami
Saya sebagai anggota DPRD berkomitmen tadi sekali lagi bagaimana agar fasilitas di sekolah-sekolah kita di Jawa Barat, khususnya di dapil saya Kota Bandung Kota Cimahi itu semakin meningkat dan relevan dengan industri dan bisnisnya. Oke, terima kasih Bapak Yunandar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Bapak Arif Subakti, SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Bandung dan Cimahi. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai menyikapi beberapa jurusan di SMKN Kota Bandung. Terima kasih Anda telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Saya langsung dari Teknopark SMKN 14 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.